Halo, kembali lagi dengan saya Oktavia Mimanolang, MPM 11946062 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Di video kali ini saya akan membahas Artificial Intelligence Conditional Generative Adversarial Network, yaitu pada tugas AI chapter 9, yang mana bahasa pemrogramannya kita menggunakan bahasa Python dan juga menggunakan Google Colab. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, di sini teman-teman bisa membuka modul yang ini. Nah, modul ini merupakan modul acuan chapter 9. Nah, di sini ada soal teori. Untuk soal teori, teman-teman bisa mencari referensi yang lebih akurat dan baik. Nah, kita akan masuk ke praktek pemrograman yang mana di dalamnya ini kita membutuhkan suatu dataset ya, yang ini. Di sini saya sudah mencoba membukanya tetapi tidak akurat, jadi nanti teman-teman bisa melihat dari deskripsi yang saya buat nanti. Oke? Untuk langkah pertama, kita akan menjelaskan nomor 1, yang ini ya. Jelaskan bagaimana cara ekstrak file dataset SCGAN menggunakan Google Colab. Selanjutnya kita membuat skripnya, bisa ke file ini. Pertama kita buka Google Colab. Bagi yang belum ada akun bisa membuat akunnya terlebih dahulu. Nah, di sini tampilan awalnya akan seperti ini. Lalu kita buat kembali saja ya. Lalu di sini teman-teman dikonekkan bagi yang belum konek. Nah, pas kita ingin membuat skripnya, teman-teman bisa pilih ke file, pilih yang new notebook. Ini teman-teman tunggu. Nah, udah seperti ini. Kemudian silakan download terlebih dahulu untuk datasetnya. Yang ini ya, nanti saya masukkan ke deskripsi. Untuk datasetnya itu sendiri bernama Wikicroptar. Yang mana di sini saya sudah mendownload. Oke, kita langsung saja ke bahas skripnya. Yang mana pertama yang tadi ya, ini. Di sini yang mana ini digunakan untuk kita menghubungkan dengan Google Drive-nya. Pada from Google Colab import drive. Lalu drive mount content drive ini sebagai direktori dari konten. Nah, jika kita run dan muncul hasil seperti ini, drive already mount, berarti ini sudah dijalankan. Lalu jika terhubung, maka akan muncul drive already. Maka ini sudah siap digunakan. Selanjutnya, jika teman-teman sudah mendownload untuk datasetnya, lalu masukkan ke dalam Google Drive. Di dalam Google Drive, sini ya, ini kan komputer, di sini Google Drive, drive saya. Di sini teman-teman copy paste. Nah, ini ada bacaan wikicroptar.tar. Nah, di sini sudah tersedia wiki-drop.tar. Kita lanjut ke nomor 2. Lalu pada ini import tilelive yang mana ini kita gunakan library dari tarfile. Selanjutnya kita buat variabel dari tarfile.open ini ya. Ini teman-teman bisa lihat pada layar. Lalu selanjutnya kita ekstrak pada
tersebut dan buat folder baru dengan nama Google dengan nama Colab Notebook. Nah, jika jalankan untuk skripnya ini, maka kita lihat dalam icon folder, yang mana di sini kita sudah terhubung dengan Google Drive. Yang ini. Nah, kita akan buka My Drive. Yang mana ini dari My Drive saya tadi ya, yang ini. Lalu sini sudah ada Colab Notebooks, dan sini ada Wiki Crop. Nah, ini ya, Wiki Cropnya. Nah, ini secara otomatis ketika kita menjalankan script yang ini, maka kita akan dibuatkan folder baru dengan nama Colab Notebook. Maka jika kita menjalankan suatu TF extract ini, hasilnya akan seperti ini. Akan seperti ini ya. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 2, jelaskan bagaimana kode program bekerja untuk melakukan load terhadap dataset yang sudah diekstrak, termasuk bagaimana penjelasan kode program perhitungan usia. Nah, untuk melakukan load dataset ini ada beberapa library yang kita butuhkan. Pertama yaitu import OS, import time, lalu di from datetime, import datetime. Nah, untuk scriptnya yang lengkap bisa dilihat pada layar yang mana saja yang dibutuhkan pada praktik soal ini. Ada 7 soal. Nanti disesuaikan saja untuk scriptnya. Selanjutnya kita load datasetnya. Yang mana di sini berikan parameter dari Wikidir. Lalu dataset Wikidir ini ada import matplotlib, lalu import napi, dan from skype.io. Teman-teman bisa dilihat pada layar ini ya, scriptnya. Nah, selanjutnya yang ini ada devload data, yang mana ini kita menghitung usianya ya. Di sini ada meta load, yang mana variabelnya yaitu OS pet join. Bisa dilihat. Lalu di sini ada full pet, lalu dop meta, photo taken, yaitu tahunnya. Lalu di sini egg calculation egg, yang mana ini kalkulasi dari umur. Lalu sini terdapat image, yang mana range-nya kosong karena nanti kita menjalankan akan diisi nilainya. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jelaskan bagaimana kode program The Encoder Network bekerja. Dijelaskan dengan bawah awam dengan ilustrasi sederhana. Nah, untuk nomor 3 di sini, soal nomor 3, di sini juga terdapat tahapan untuk melakukan pembagian dan diikuti input layer ini ya. Yang mana di sini pertama nih, ada dev building encoder. Lalu di sini kita input layer, lalu input save yang mana isinya yaitu 64, 64 dan 3. Lalu
Lalu di sini ada terdapat tahapan. Tahapannya itu ada 4 ya. Bisa dilihat pada layar. Lalu di sini nanti ada flatten layer. Lalu ada fully connected layer. Lalu ada second connector layer. Lalu terakhir ada create model. Yang mana di sini isinya ada model, lalu di input dan output, lalu di return model. Jika kita run, akan centang hijau seperti ini ya, berarti ini sudah berhasil. Selanjutnya nomor 4, jelaskan bagaimana kode program The Generator Network bekerja. Nah, generator ini membutuhkan suatu fungsi dengan nama build generator, yang mana di sini kita akan meng-create a generator model dengan hyperparameter. Lalu teman-teman bisa melihat skripnya pada layar ini. Ada latent dims, lalu 6 classes. Lalu di sini ya, teman-teman lihat saja. Terakhir sini ada model, yang mana di dalam model ini ada input z noise, input label, dan di sini ada output, yang di dalamnya ada variabel x. Lalu di return model. Lalu nomor 5, jelaskan bagaimana kode program The Discriminator Network bekerja. Nah, dalam The Discriminator Network ini, kita membutuhkan fungsi build discriminator, yang mana digunakan saat meng-create a discriminator model dengan hyperparameter. Nah, di dalam ini ada variabelnya. Pertama ada input save, yang mana isinya 64643, lalu ada label save, isinya 6, lalu image input. Di dalam ini ada input, lalu di sini ada label input, yang di dalamnya juga ada input. Lalu teman-teman bisa lihat ya pada layar ini untuk deklarasi scriptnya. Dan terakhir dia akan memodel, yang mana ini isinya variabel model, lalu di output dengan X, lalu di return model. Selanjutnya nomor 6, jelaskan bagaimana kode program training Cegan bekerja. Untuk menjalankan program training Cegan ini, yang mana data ini berisikan dari Wikicrop. Yang ini ya. Ini dari Wikicrop. Yang ini. Lalu di sini ada epochs, lalu byte size ada 2, lalu dimasukkan image, z-size, lalu di sini ada train gun, train encoder, yang mana ini false, train gain with var, lalu ada image save. Nah, teman-teman bisa mengikuti script deklarasi script ini. Nah, jika dia sudah centang biru seperti ini, berarti dia berjalan ya, tidak terjadi error. Lalu soal terakhir ada jelaskan bagaimana kode program initial dan latent vector approximation bekerja. Nah, di mana dalam try encoder ini, kita membuat suatu koneksi ya, yang mana di sini ada if try encoder, yang mana isi dalam try encoder ini ada encoder seperti ini. Lalu dia akan meload the generator network weights, yaitu 3, lalu di expand, lalu di print. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar seperti ini ya, deklarasi scriptnya.
Nah, lalu dia akan men-try encoder model, yang mana dia akan encoder loss sama dengan encoder.try. Bisa dilihat. Lalu dia akan write the encoder loss to TensorBoard. Lalu terakhir dia akan save the encoder menggunakan model. Nah, dia akan encoder.save weight dalam variabel encoder H5. Oke, segini saja hasil dari Artificial Intelligence Conditional Generative Adversarial Network dari saya. Terima kasih.